Putri, dengan namanya yang seolah merangkum kemurnian, meninggalkan jejak kakinya di tanah liat Jawa Tengah. Usianya baru genap 25 ketika memutuskan untuk membalik lembaran hidup. Desa, dengan segala kedamaian dan keterbatasannya, terasa terlalu sempit bagi mimpinya yang melambung. IKN, ibu kota Nusantara yang baru tumbuh, menjanjikan kilau yang tak pernah ia temukan di antara hamparan sawah dan lenguh kerbau. Dengan bekal nekat dan selembar ijazah SMA yang tak banyak berarti, di tengah hiruk-pikuk kota, ia tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke cerita, ramaikan kolom komentar. Tulis komentar di kota mana kalian tinggal. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini lebih maju. Awalnya, IKN adalah labirin yang membingungkan. Gedung-gedung pencakar langit menjulang angkuh, menelan mentari pagi, dan memuntahkan gemerlap lampu di malam hari. Putri mencoba peruntungannya di sana-sini. Menjadi pelayan di kedai kopi yang ramai, lalu kasir di minimarket yang buka 24 jam. Namun, upah yang ia terima tak pernah cukup untuk menopang hidup di kota yang begitu cepat ini. Apalagi untuk mengirimkan sedikit rezeki kepada ibunya di desa. Rasa rindu bercampur cemas mulai menggerogoti. Ia sering bertanya pada dirinya, apakah ini memang jalanku? Suatu malam, saat kakinya terasa begitu lelah setelah seharian berdiri, ia bertemu dengan seorang wanita paruh baya bernama Burini. Burini adalah pemilik sebuah butik kecil yang terlihat elegan, terselip di antara deretan ruko modern. Matanya teduh, namun ada sorot tajam yang penuh pengalaman. Ia melihat sesuatu dalam diri Putri, kemurnian yang masih melekat, senyum yang tulus, dan aura yang seolah memancarkan kehangatan pedesaan. Kamu punya sesuatu, nak, ucap Burini, memegang jemari Putri yang kasar karena pekerjaan. Sesuatu yang tak banyak dimiliki orang di kota ini. Putri hanya tersenyum tipis, merasa tak mengerti apa yang dimaksud. Mau mencoba sesuatu yang berbeda? Tanya Burini. Nadanya lembut, namun penuh teka-teki. Sesuatu yang mungkin lebih menjanjikan? Putri, yang sedang berada di titik terendah, tak punya banyak pilihan. Ia mengangguk. Burini membawa Putri ke dunia yang sama sekali baru. Bukan butik yang ia bayangkan, melainkan sebuah tempat yang lebih privat. Sebuah klub eksklusif di salah satu gedung pencakar langit paling mewah di IKN. Di sana, suasana terasa berbeda. Udara dipenuhi aroma parfum mahal, dentingan gelas kristal, dan bisikan percakapan dalam berbagai bahasa. Wanita-wanita yang berlalu lalang di sana mengenakan gaun sutra yang memeluk lekuk tubuh. Rambut mereka tertata sempurna, dan senyum mereka begitu menawan, seolah dilukis oleh seniman handal. Putri awalnya merasa canggung. Pakaiannya yang sederhana, gerak-geriknya yang masih terbawa kebiasaan desa, membuatnya merasa seperti bunga liar di antara mawar-mawar yang terawat. Namun, Burini adalah guru yang sabar. Ia mengajari Putri cara berjalan dengan anggun, cara bicara dengan nada yang memikat, cara menatap dengan sorot mata yang penuh arti tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Ia juga mengajarkan pentingnya menjaga rahasia, menjaga citra, dan menjaga diri. Di sini, nak, kata Burini suatu hari, sambil membenahi kerah gaun yang dikenakan Putri. Kamu adalah sebuah karya seni. Setiap sentuhan, setiap kata, haruslah meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Putri belajar dengan cepat. Tubuhnya yang mungil namun proporsional, kulitnya yang bersih, dan matanya yang besar dengan bulu mata lentik, menjadi kanvas yang sempurna. Ia belajar tentang etiket, tentang anggur mahal, tentang berita-berita terkini yang menjadi bahan pembicaraan para tamu istimewa di tempat itu. Ia bukan hanya sekadar hiburan, tapi juga seorang pendengar yang baik, seorang teman bicara yang menarik, dan seorang penawar keheningan bagi jiwa-jiwa yang kesepian. Di balik jas mahal mereka, pelanggan pertamanya adalah seorang pengusaha properti
yang namanya sering menghiasi kolom ekonomi koran terkemuka. Pria itu tampak lelah. Beban proyek besar terpancar jelas di wajahnya. Putri hanya mendengarkan. Ia tak banyak bicara. Hanya sesekali mengangguk, menawarkan senyum, menenangkan, atau mengulurkan tangannya untuk memegang jemari pria itu. Saat ia menceritakan tekanan yang dihadapinya, malam itu tak ada kata-kata manis yang terucap, hanya keheningan yang penuh pengertian dan kehangatan yang Putri tawarkan. Pria itu pulang dengan wajah lebih ringan dan meninggalkan tip yang jauh lebih besar dari gaji sebulan Putri sebelumnya. Sejak saat itu, nama Putri mulai dikenal di kalangan tamu istimewa itu. Bisikan dari mulut ke mulut menyebar. Gadis Jawa itu, dia punya sentuhan yang berbeda. Ia menjadi primadona para pengusaha, pejabat tinggi, bahkan beberapa tokoh penting yang namanya sering disebut di televisi, mulai mencari keberadaannya. Mereka datang bukan hanya untuk melepaskan penat fisik, tetapi juga untuk menemukan kedamaian batin, untuk berbagi cerita yang tak bisa mereka katakan kepada siapapun. Putri mendengarkan keluh kesah mereka tentang tekanan pekerjaan, tentang keluarga yang jauh, tentang kesepian di tengah keramaian. Ia menjadi cermin bagi mereka, memantulkan kembali gambaran diri yang lebih manusiawi, lebih rapuh, dan lebih membutuhkan pengertian. Ia tidak menghakimi, ia hanya ada, menawarkan ruang aman di mana mereka bisa menjadi diri sendiri, tanpa topeng kekuasaan dan jabatan. Hidup Putri berubah drastis. Apartemennya kini berada di salah satu area paling elit di IKN. Pakaiannya tak lagi sederhana, digantikan oleh rancangan desainer yang berkelas. Ia tak perlu lagi mengkhawatirkan uang untuk ibunya di desa, bahkan bisa mengirimkan lebih dari cukup untuk memperbaiki rumah dan membiayai pendidikan adik-adiknya. Di mata keluarganya, Putri adalah seorang pebisnis sukses di ibu kota. Sebuah kebohongan manis yang ia rawat dengan hati-hati. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada bayangan yang perlahan merayap. Malam-malam yang panjang, senyum yang harus selalu ia pasang, dan percakapan yang berulang-ulang. Terkadang terasa menguras jiwa. Ada kalanya, setelah tamu terakhir pergi, ia akan duduk sendirian di apartemennya yang luas, menatap pantulan dirinya di jendela kaca, dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya aku sekarang? Ia merindukan kehangatan desa, suara jangkrik di malam hari, dan obrolan ringan dengan tetangga tanpa beban. Ia merindukan menjadi putri yang dulu, gadis yang hanya memikirkan bagaimana menanam padi dengan benar, dan kapan musim panen tiba. Namun, ia tahu tak ada jalan kembali. Jalan yang ia pilih sudah terlalu jauh untuk diputar balik. Suatu hari, seorang pejabat tinggi yang sering menjadi tamunya, Pak Haris, menatap Putri dengan tatapan yang berbeda. Pak Haris adalah pria paruh baya yang selalu tenang, penuh wibawa, dan jarang menunjukkan emosi. Namun, malam itu ada kerutan dalam di sudut matanya, dan suaranya terdengar lebih parau dari biasanya. Putri, ucapnya, kamu tahu, hidup ini aneh. Kita mengejar sesuatu, dan ketika kita mendapatkannya, rasanya tidak seindah yang kita bayangkan. Putri hanya menatapnya, menunggu. Saya sering berpikir, lanjut Pak Haris. Suaranya pelan. Apa yang membuatmu bertahan di sini? Apa yang membuatmu tetap tersenyum seperti itu? Putri tersenyum. Senyum yang sudah menjadi bagian dari topengnya. Mungkin karena saya percaya, di setiap senyum ada harapan, Pak. Pak Haris mengangguk pelan. Tatapannya menyiratkan pengertian yang dalam. Kamu adalah harapan bagi banyak orang di sini. Putri, harapan untuk merasakan sedikit kehangatan di tengah dinginnya persaingan. Malam itu, Pak Haris tidak meminta apa-apa selain obrolan yang jujur. Mereka bicara tentang impian yang terkubur, tentang penyesalan, dan tentang bagaimana hidup seringkali membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita duga. Putri menyadari,
Di balik topeng kekuasaan, banyak dari mereka yang ia temui adalah manusia-manusia biasa yang juga kesepian dan mencari makna. Waktu terus berjalan. Putri semakin mapan. Ia tidak lagi bekerja di bawah Bu Rini sepenuhnya. Ia memiliki klien-klien sendiri, jadwal yang bisa ia atur sendiri, dan kebebasan finansial yang luar biasa. Ia bahkan sempat berpikir untuk membeli sebuah villa kecil di Bali, tempat di mana ia bisa melarikan diri dari hiruk-pikuk KN dan sejenak menjadi dirinya sendiri. Namun, ada satu hal yang tak pernah berubah. Bisikan hati yang terkadang muncul di tengah malam. Bisikan tentang masa lalu, tentang janji-janji yang tak terpenuhi, dan tentang jati diri yang seolah semakin kabur. Suatu pagi, saat ia sedang menikmati secangkir teh hangat di balkon apartemennya yang menghadap ke megahnya kota, ia melihat seorang anak kecil bermain sepeda di taman bawah. Tawa riang anak itu membawanya kembali ke masa kecilnya di desa, bermain di pematang sawah tanpa beban. Sebuah rasa rindu yang mendalam menyergapnya. Ia mengambil ponselnya dan memutar nomor ibunya. Suara ibunya yang lembut, penuh kasih, seolah mengobati sebagian luka di hatinya. Mereka berbicara tentang hal-hal sepele, tentang panen jagung yang sebentar lagi, tentang rencana adiknya untuk melanjutkan kuliah. Putri mendengarkan dengan seksama, menyerap setiap kata, seolah itu adalah air di padang pasir. "Kamu baik-baik saja di sana, Nak?" tanya ibunya. Suaranya penuh kekhawatiran yang tak terucap. "Baik, Bu," jawab Putri, menahan gejolak di dadanya. Putri baik-baik saja. Namun, di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak lengkap. Ia telah mencapai kesuksesan yang diimpikan banyak orang di kota ini. Uang, kemewahan, dan pengakuan. Tapi ada harga yang ia bayar, harga yang tak terlihat oleh mata. Putri kini berusia 28 tahun. Wajahnya masih memancarkan pesona. Namun ada kematangan yang terpancar dari sorot matanya. Ia telah melihat begitu banyak sisi gelap dan terang kehidupan. Begitu banyak rahasia yang disimpan di balik tirai kemewahan. Ia tak lagi bekerja setiap malam. Ia lebih selektif dalam memilih klien. Ada beberapa yang menjadi teman bicara sejati, yang datang hanya untuk berbagi kopi dan cerita. Ia bahkan mulai tertarik pada dunia investasi, belajar bagaimana mengelola uangnya, agar bisa membangun masa depan yang lebih stabil. Masa depan di mana ia tak perlu lagi menjual senyum dan kehangatan demi sesuap nasi. Suatu senja, saat ia duduk di sebuah kafe tepi sungai, menatap perahu-perahu kecil yang berlayar perlahan, ia merenung. Ia melihat dirinya seperti perahu itu, berlayar jauh dari dermaga asalnya, melewati badai dan ombak, dan kini menemukan dirinya di sebuah sungai yang tenang. Perjalanannya belum berakhir. Ia tahu itu, namun ia merasa ada perubahan dalam dirinya. Sebuah keinginan untuk menemukan kembali putri yang dulu, yang lugu, yang penuh mimpi sederhana. Mungkin suatu saat nanti, ia akan kembali ke desa. Atau mungkin, ia akan menciptakan desanya sendiri di tengah hiruk-pikuk kota. Sebuah tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri seutuhnya. Tanpa topeng, tanpa bisikan rahasia. Putri menutup mata, membiarkan angin senja membelai wajahnya. Ia mungkin telah menempuh jalan yang tak biasa. Namun jalan itu telah memberinya kekuatan, pelajaran, dan pemahaman yang mendalam tentang manusia. Dan di tengah semua itu, ia tahu ia masihlah seorang putri dari desa, dengan hati yang menyimpan kehangatan mentari pagi, siap untuk memancarkan cahayanya sendiri, dengan caranya sendiri. Kisahnya di IKN mungkin penuh warna, namun senja itu, ia merasa siap untuk melukiskan babak baru yang lebih tenang, lebih jujur, dan lebih sesuai dengan bisikan hatinya. Semoga dengan adanya kisah yang saya bagikan dapat memberikan pelajaran bagi kita semua dan menginspirasi agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa klik tombol like, tulis di kolom komentar di kota mana kalian tinggal, dan subscribe
agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.